Hadirin silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, rapat paripurna diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten dengan jumlah kursi 24 orang, jumlah virtual 20 orang, jumlah keseluruhan 44 orang. Dengan agenda rapat paripurna 1. Penyampaian nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Banten tahun anggaran 2020. 2. Penetapan pembentukan susunan keanggotaan dan pimpinan panitia khusus laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Banten tahun anggaran 2020. 3. Penyampaian nota pengantar Gubernur mengenai raperda usul Gubernur tentang pengelolaan keuangan daerah. Kepada pimpinan rapat kami persilakan. Bismillah. Rapat paripurna DPRD Provinsi Banten kedua, masa sidang ketiga tahun sidang 2020-2021. Hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021. Acara rapat paripurna. Pertama, penyampaian nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban LKPD Gubernur Banten tahun anggaran 2020. 2. Penetapan pembentukan susunan keanggotaan dan pimpinan panitia khusus laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Banten tahun anggaran 2020. 3. Penyampaian nota pengantar Gubernur mengenai raperda usul Gubernur tentang pengelolaan keuangan daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten, kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Pejabat Instansi Vertikal Provinsi Banten, yang kami hormati Bupati Wali Kota, Ketua DPRD Kabupaten Kota se-Provinsi Banten atau yang mewakili. Yang kami hormati para staf ahli gubernur, para asisten daerah serta para kepala organisasi perangkat daerah pemerintahan Provinsi Banten. Yang kami hormati tokoh masyarakat, pimpinan perguruan tinggi, pimpinan perusahaan LSM, ormas organisasi profesi, insan pers, serta hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan hidayah serta karunia-Nya
diberikan kesempatan untuk bersama-sama menghadiri rapat paripurna DPRD dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabat. Begitu juga kita sebagai umatnya mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang memenuhi undangan rapat paripurna DPRD hari ini. Selanjutnya, berdasarkan laporan sekretariat DPRD Provinsi Banten, anggota DPRD yang hadir secara fisik 24 orang dan secara virtual 20 orang, jumlah 44 orang. Dari jumlah keseluruhan sebanyak 83 anggota DPRD yang hadir dalam unsur fraksi-fraksi dalam menandatangani daftar hadir. Kami mengucapkan terima kasih kepada anggota DPRD Provinsi Banten yang telah hadir mengikuti rapat paripurna sesuai dengan ketentuan hasil rapat pada musyawarah DPRD Provinsi Banten tentang persetujuan quorum rapat paripurna pada kondisi pandemi virus corona 19 pada saat ini telah memenuhi quorum. Sebagaimana surat Gubernur Banten nomor 050-2037/BAPB/2021 tanggal 11 Februari 2021 perihal penyampaian LKPD Gubernur Banten tahun anggaran 2020 dan berdasarkan hasil rapat pada musyawarah DPRD Provinsi Banten pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021. Hari ini adalah rapat paripurna pertama, menyampaikan nota pengantar laporan terang pertanggungjawaban Gubernur Banten tahun anggaran 2020. Dua, penetapan pembentukan susunan keanggotaan pimpinan panitia khusus laporan terang pertanggungjawaban Gubernur Banten tahun anggaran 2020. Tiga, menyampaikan nota pengantar Gubernur mengenai laporan usul Gubernur tentang pengelolaan keuangan daerah. Rapat paripurna DPRD hari ini dengan yang kami hormati. Adapun acara rapat paripurna dilaksanakan dengan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Penyampaian nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Banten tahun anggaran 2020 dan laporan usul Gubernur tentang pengelolaan keuangan daerah. 3. Penyerahan dokumen nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Banten tahun anggaran 2020 dan laporan usul Gubernur tentang pengelolaan keuangan daerah. 4. Pembacaan rancangan keputusan DPRD tentang pembentukan susunan keanggotaan dan pimpinan panitia khusus pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Banten tahun anggaran 2020. 5. Penetapan keputusan DPRD tentang susunan keanggotaan dan pimpinan panitia khusus pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Banten tahun anggaran 2020. 6. Penandatanganan keputusan DPRD tentang pembentukan panitia khusus pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Banten tahun anggaran 2020. Dan 7. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Provinsi Banten kedua masa sidang ketiga tahun sidang 2020-2021 Selasa 9 Maret 2021 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna DPRD hadirin yang kami hormati, dalam rangka pelaksanaan rapat paripurna hari ini, marilah kita simak bersama menyampaikan nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPD Gubernur Banten tahun anggaran 2020 dan raperda usul Gubernur tentang pengelolaan keuangan daerah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Gubernur Banten. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala quwwata illa billah.
Wakil Gubernur Provinsi Banten, Sarwati, Sekda dan para pejabat di dalam pemerintah Provinsi Banten, rekan-rekan forum koordinasi pimpinan daerah yang hadir, hadirin, hadirat yang berbahagia. Puji dan syukur kepada Allah SWT. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan COVID yang masih terus melanda kita bisa sempatkan waktu hadir, dan juga saudara-saudara kita hadir tempatnya masing-masing, karena hari purnama kali ini juga dengan virtual. Ada yang hadir secara fisik, tapi juga ada hadir di tengah-tengah warga atau masyarakat masing-masing. Sebagaimana ketentuan pasal 6 dan ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, bahwa gubernur selaku kepala daerah wajib menyampaikan KKPD akhir tahun anggaran kepada DPRD paling lama 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. KKPD sebagaimana dimaksud sampaikan dalam rapat paripurna untuk selanjutnya dapat memberikan rekomendasi kepada kepala daerah sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan. Penyusunan KKPD tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Dokumen KKPD Gubernur Banten tahun anggaran 2020 telah kami sampaikan kepada DPRD Provinsi Banten pada tanggal 19 Februari 2021. Pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, sebagaimana diketahui bersama bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2020 merupakan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam rangka pencapaian target rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Banten tahun 2017-2022 dan ulangi dalam ketentuan pasal 1 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang penerimaan daerah bahwa kepala daerah dan DPRD adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dijabarkan ke dalam program, kegiatan, dan anggaran pembangunan di Provinsi Banten menjadi tanggung jawab bersama antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2020 yang merupakan kebijakan tahunan dari perubahan RPJMD tahun 2017-2022 telah ditetapkan 4 prioritas pembangunan daerah yang meliputi peningkatan kesehatan masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, penyehatan lembaga keuangan, recovery ekonomi dan sosial. Keempat prioritas daerah tersebut dilaksanakan oleh perangkat daerah Provinsi Banten melalui 109 program dan 182 kegiatan yang dijabarkan ke dalam 37 bidang urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan, fungsi penunjang pada 42 perangkat daerah. Berdasarkan peraturan daerah Provinsi Banten nomor 1 tahun 2020 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah 2 APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2020, target pendapatan daerah Provinsi Banten pada tahun 2020 sebesar 10,46 triliun rupiah, turun sebesar 2,14 triliun dari target pendapatan pada APBD pun sebesar 12,61 triliun. Adapun realisasinya sebesar 10,33 triliun rupiah atau sebesar 98%.
Sedangkan belanja daerah yang pada APBD murni dianggarkan sebesar 13,21 triliun rupiah pada perubahan APBD tahun anggaran 2020 ditetapkan sebesar 10,72 triliun rupiah atau sebesar 18,86%. Belanja tersebut terrealisasi sebesar 10,06 triliun rupiah atau sebesar 93% lebih, sehingga terdapat sisa lebih perhitungan anggaran sebesar 227,22 miliar rupiah. Pimpinan dalam Dewan yang kami hormati, berkenaan dengan capaian indikator makro pembangunan tahun 2020 disampaikan sebagai berikut. Capaian indeks pembangunan manusia dapat dirasakan sebesar 72,45 poin. Pembangunan manusia dibangun secara konsisten terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia pada tahun 2020. IPM Banten telah mencapai 72,45 poin atau meningkat 0,01 poin dibandingkan tahun 2019 sebesar 72,44 poin. Meningkatnya IPM Banten tahun 2020 terjadi pada 3 komponen, yaitu umur harapan hidup 69,96 tahun, harapan lama sekolah 12,89 tahun, rata-rata lama sekolah 8,89 tahun, dan pengeluaran per kapita per tahun sebesar 11,96 juta rupiah. Laju pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi atau penurunan sebesar minus 3,38%. Dengan capaian ini tentunya karena pengaruh oleh kondisi COVID-19 nasional, kalau tidak salah 6,6% minus. Sejak pertimbangan berdiri dirasakan karena kondisi COVID pada kali ini kita mengalami pertumbuhan ekonomi negatif sampai 3,38%. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik Provinsi Banten pada tanggal 5 Februari 2021 bahwa pertumbuhan ekonomi Banten tahun 2020 tumbuh negatif sebesar 3,38% karena terjadi pengurangan aktivitas atau kegiatan ekonomi, perdagangan, jasa, rekreasi, dan sebagainya. Di sisi keuangan, sebagaimana dampak berkurangnya mobilitas masyarakat, berkurangnya konsumsi rumah tangga sebesar minus 2,01%, berkurangnya pendapatan pemerintah dari sektor pajak dan retribusi yang berujung pada berkurangnya konsumsi pemerintah sebesar minus 9,91%. Untuk tahun 2021, pemerintah Provinsi Banten optimis bahwa ekonomi Banten akan pulih dan dapat tumbuh secara positif. Capaian persentase penduduk miskin sebesar 6,63%, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019, yaitu sebesar 4,94%, namun masih lebih baik dari tingkat kemiskinan nasional yang mencapai 10,19%, atau nomor 2 dari 7 provinsi se-Jawa, atau nomor 6 dari 30 lebih provinsi se-Indonesia. Capaian prestasi penganggaran terbuka prestasi sebesar 10,44% atau sebanyak 661.000 orang, yang berarti meningkat 2,53% atau bertambah sebesar sebanyak 171.000 orang dibandingkan dengan Agustus 2019. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2020 sebanyak 6,21 orang, naik 171.000 orang dibandingkan Agustus 2019, dengan penduduk yang bekerja sebanyak 5,55 juta orang dan lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase adalah sektor perdagangan,
sekitar sektor lain mengalami penurunan, terutama sektor industri. Ya, karena akibat COVID juga banyak juga industri yang pindah ke Jawa Tengah karena di sana biaya murah. Tapi belakangan banyak juga industri yang balik lagi ke sini karena ternyata para pekerja pun menuntut agar mereka sama dengan yang di Tangerang maupun Jawa Barat. Tingkat inflasi terkendali dari sebesar 1,45% telah memenuhi target RPJMD dan lebih baik dari realisasi tingkat inflasi nasional yang mencapai 1,68%. Inflasi tersebut terjadi karena naiknya indeks untuk beberapa kelompok antara lain makanan, minuman, tembakau, pakaian termasuk jengkol dan cabai yang sekarang harganya melangit. Selanjutnya, berikutnya tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat tahun 2020 sebesar 0,365 poin yang berarti target RPJMD Provinsi Banten sebesar 0,310 poin telah terpenuhi dan lebih baik dari tingkat ketimpangan nasional yang mencapai 0,38 poin. Selanjutnya, capaian kriteria outcome terhadap 179 program dengan 513 indikator program yang didasarkan oleh OPD. Secara umum, capaiannya sudah baik, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang capaiannya kurang baik yang pada umumnya disebabkan karena kebijakan pemerintah pusat mengenai refocusing anggaran dan realokasi program atau kegiatan. Pembangunan ruang, berikutnya pembangunan ruang kelas baru untuk SMA sebanyak 182 unit sesuai dengan anggaran 51,99 miliar rupiah. Penyediaan BOS dan BOSDA untuk SMAN, SMKN, SKH pada 241 sekolah senilai 548,09 miliar rupiah. Hibah BOSDA kepada SMA, SMK, SKH dan swasta sebesar 4,57 miliar rupiah. Sertifikasi guru SMA, SMK dan SKH sebanyak 8.341 orang serta pemberian insentif pada guru sebanyak 22.952 orang. Bidang pusat kesehatan dengan capaian pembangunan rumah sakit Banten Selatan dengan progres pada tahun 2020 sebesar 40% berupa penyediaan lahan, penyusunan DE, penyusunan master plan dan penyusunan dokumen lingkungan senilai 5,64 miliar rupiah. Pembangunan rumah sakit jiwa dan ketergantungan obat dengan progres 50% berupa penyediaan lahan, penyusunan DD, penyusunan master plan, pematangan dan pengamanan lahan serta akses jalan senilai 30,45 miliar rupiah. RSUD Banten telah terakreditasi secara nasional dengan memperoleh akreditasi tingkat pertama, telah memiliki layanan unggulan subspesialis dan telah menjadi rujukan lintas kabupaten kota. Seluruh masyarakat miskin telah tercover jaminan kesehatannya 100% dengan biaya 244,27 miliar rupiah. Orang miskin sekitar 6,6%. Jadi salah dari pemerintah daerah dan BPJS. Orang miskin 6,6 itu nomor 2 terendah se-Jawa. Utang dong begitu. Dan nomor 6 se-Indonesia terendah. Bidang pusat pekerjaan umum dan penataan ruang, pembangunan jalan berjilid terrealisasi sepanjang 41,16 miliar rupiah dari target sepanjang 6,64 km. Jadi targetnya 6,24 km.
terrealisasi sebanyak 5 unit senilai 8,74 miliar rupiah telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Pembangunan irigasi terrealisasi sebanyak 9 daerah irigasi dari target 3 daerah irigasi senilai 3.220 miliar. Dengan dispesifikasinya Sinambela, salah 1.230 hektar tanah di sebelah utara Serang dan Bogor akan dialiri oleh bendungan Sedang Jaya yang sudah diresmikan oleh Bapak Presiden. Pembangunan prasarana sumber daya air telah terrealisasi sebanyak 5 unit bangunan air senilai 25,71 miliar rupiah dari target yang ditetapkan sebesar atau sebanyak 3 unit bangunan air. Bidang urusan perumahan dan pemukiman dengan catatan sebagai berikut: peningkatan kualitas rumah tidak layak huni tercapai 546 unit senilai 21,74 rupiah telah melampaui target yang ditetapkan sebanyak 496 unit. Pembangunan gedung strategis terrealisasi sesuai dengan target Jakti. Gedung strategis senilai 12,94 miliar rupiah. Pembangunan sport center kontrak tahun Jawa dengan progres tahun 2020 mencapai 50% senilai 363,50 miliar rupiah. Penanganan kawasan kumuh terrealisasi sesuai dengan target yaitu sebesar 39,9 hektar senilai 29,86 miliar rupiah. Pengelolaan dan pembuangan sanitasi sebanyak 234 kepala warga senilai 6,28 miliar rupiah. Saya informasikan kepada teman-teman DPRD bahwa kita sekarang sudah mulai membuat desain untuk pembangunan sampah regional untuk menampung sampah dari Tangkang Daya, Jakarta maupun sampah dari kabupaten kota yang lain. Dia ada usaha lebih 150 hektar dan juga menyongsong pembangunan kawasan kota Sri Jawa dan Aceh. Karena kami oleh Menko Menteri Koordinator bilang supaya ada 6.000 hektar untuk perumahan dan kegiatan para biasa di perumahan kota satelit dengan jalur terkoneksi dari Maja ke Santong, dari Maja ke Raja dan sebagainya. Itu juga pengembangan kawasan utara sekarang dari dari bandara akan dibangun jalan tol sampai ke Belaraja, dari Belaraja akan dibangun akses sampai ke tepi laut, rencanakan tidak 7 pulau reklamasi, juga pengembangan kawasan Tangerang, Projo mau jadikan sebagai area perumahan elit. Juga akan dibuat kota pantai utara, dan juga pengembangan yang tentunya kita akan respon dengan membangun jaringan yang terkoneksi atau tersambung
Dinas Pertanian Provinsi Banten dengan alokasi anggaran sebesar 44,02 miliar rupiah dengan realisasi sebesar 42,40 miliar rupiah. Pimpinan dan anggota Dewan hadirin yang saya hormati, dalam penyelenggaraan pemilihan daerah telah dilakukan upaya percepatan dan pemerataan pembangunan di semua sektor dan wilayah. Upaya tersebut juga didukung peran lembaga legislatif sesuai dengan fungsinya dalam hal legislasi, anggaran, dan pengawasan. Peran tersebut tentunya sangat mendorong terhadap upaya dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Provinsi Banten. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 sangat berpengaruh terhadap capaian pembangunan di Provinsi Banten, bahkan tingkat nasional maupun global. Berbagai upaya strategis telah dilakukan oleh pemerintah, baik provinsi, nasional maupun pemerintah kota dan kabupaten. Bersama DKT juga melakukan upaya luar biasa untuk menyelamatkan Bank Banten sebagai bank milik pemerintah Provinsi Banten melalui pendanaan modal sebesar 1,51 triliun. Pendanaan modal ini apabila tidak dilakukan akan berdampak baik dan berdampak sistemik bagi keuangan pemerintah, bukan hanya provinsi dan juga negara. Sekarang lagi dispansel, lagi diseleksi untuk pengangkatan komisaris dan pengangkatan direksi. Jadi ganti-ganti semuanya, lalu dilakukan upaya penyeleksian independen, gubernur tidak bercampur. Wawancara hari ini diberikan petunjuk dan arahan dari OJK. Nah, ini juga kaitan dengan peraturan Menteri Keuangan yang baru. Kita tetap bertahan pada posisi kita minjem, ada bunga, ada sesuai kesepakatan PKS belum begitu, MUI belum begitu, didukung oleh DPR juga begitu. Jadi kalau sekarang ada isu-isu dan sebagainya, biarin aja. Tapi tetap pemerintah Presiden bertahan pada kesepakatan yang sudah kita tangan. Kita tidak mau dengan peraturan harus 6%. Kita tetap minta agar tidak diberlakukan peraturan itu kepada musibah, karena dulu kesepakatannya begitu. Saya langsung waktu itu dengan direktur dari yang meminjamkan uang. Selanjutnya catatan rekomendasi atas RKPD tahun 2011 sebagaimana tertuang dalam keputusan DPR untuk penyempurnaan pelaksanaan pembangunan pada tahun 2020. Dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2021, pemerintah Provinsi Banten telah melakukan penyelarasan kebijakan, perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pengendalian dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten kota sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2020, klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Mengimplementasikan standar pelayanan minimal untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan dasar. Menerapkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, serta responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Melaksanakan sebenarnya rencana aksi koordinasi, supervisi dan mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme secara terintegrasi. Peningkatan sinergisitas, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran dan target kinerja secara terukur, tepat waktu, dan tepat sasaran berbasis data dan teknologi informasi. Memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah berasaskan, memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah berbasiskan analisa jabatan dan beban kerja agar mampu memperbaiki tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi, terutama terkait struktur perangkat daerah, jumlah dan kompetensi serta formasi penempatan SDM aparatur yang
meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan masyarakat, membangun sarana dan prasarana olahraga yang memadai sehingga pemerintah Provinsi Banten untuk mampu menyelenggarakan event olahraga tingkat nasional maupun internasional. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, selanjutnya pada kesempatan ini kami menyampaikan nota pengantar keuangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada unsur badan pembentukan peraturan daerah DPRD Provinsi Banten sehingga rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah ini menjadi prioritas program legislasi daerah untuk dibahas dan disetujui bersama. Rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah merupakan amanat peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, sehingga Provinsi Banten wajib dan harus memilih peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah sesuai pemerintah provinsi penyusunan rancangan pertanggungjawab pelaksanaan APBD kekayaan daerah dan utang daerah pada likuidasi umum daerah, penyelesaian kerugian keuangan daerah, informasi keuangan daerah, pembinaan dan pengawasan dan ketentuan penutup. Selanjutnya kami berharap rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah ini dapat dibahas dan disetujui bersama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, demikian penyampaian kami. Terima kasih atas segala perhatiannya, atas kerjasamanya selama ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridai segala usaha dan ikhtiar kita untuk mewujudkan Banten yang maju, mandiri, berdaya, sejahtera dan berakhlak karimah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Gubernur Banten yang telah menyampaikan laporannya yang cukup komprehensif dan penuh dengan hal-hal yang cukup bermanfaat dari penyampaian nota keuangan yang disampaikan pada saat hari ini. Semoga apa yang telah dilaksanakan ini menjadi kelanjutan untuk dipertahankan dan dipertahankan. Untuk acara selanjutnya kami serahkan kepada pemandu acara. Terima kasih pimpinan rapat. Selanjutnya penyerahan dokumen nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Banten tahun anggaran 2020 dan rapatnya untuk Gubernur tentang pengelolaan keuangan daerah. Kepada Gubernur Banten dan pimpinan rapat dipersilakan menuju tempat yang telah disediakan. Turut mendampingi Wakil Gubernur Banten dan pimpinan DPRD. Ini adalah selesai dan persilakan kembali ke tempat. Acara kami persilakan kembali kepada pimpinan rapat. Terima
Terima kasih. Selanjutnya rapat paripurna kami lanjutkan. Terhadap materi RKPD Gubernur Banten tahun anggaran 2020 yang telah disampaikan oleh yang terhormat Gubernur Banten, selanjutnya akan kami bahas oleh panitia khusus dan Raporda Usul Gubernur tentang pengelolaan keuangan daerah yang telah disampaikan oleh yang terhormat Gubernur Banten akan dicermati lebih lanjut dan menjadi bahan masukan serta pembahasan bagi fraksi-fraksi untuk menyusun pandangan umum fraksi-fraksi yang dijadwalkan pada rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi atas nota pengantar Gubernur Banten mengenai Raporda Usul Gubernur tentang pengelolaan keuangan daerah pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Rapat paripurna DPRD hadirin undangan yang kami hormati berdasarkan surat dari fraksi-fraksi mengenai pengajuan nama-nama calon anggota panitia khusus pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Banten tahun anggaran 2020 yang disampaikan kepada pimpinan DPRD. Telah dibuat rancangan keputusan DPRD tentang susunan keanggotaan panitia khusus DPRD pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Banten tahun anggaran 2020. Selanjutnya kami persilakan kepada saudara sekretaris DPRD Provinsi Banten untuk membacakan keputusan DPRD tersebut. Rancangan keputusan DPRD Provinsi Banten nomor kosong tahun 2021 tentang pembentukan panitia khusus 1 DPRD pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Banten tahun anggaran 2020. Pimpinan DPRD Provinsi Banten menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan 1 dan seterusnya, memutuskan menetapkan ke-1 membentuk panitia khusus 1 DPRD pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Banten tahun anggaran 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kedua, tugas panitia khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum ke-1. 1. Melaksanakan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Banten tahun anggaran 2020. 2. Melakukan konsultasi koordinasi dengan stakeholder. 3. Melaporkan hasil pembahasan dalam rapat paripurna. Ketiga, masa kerja panitia khusus paling lambat 30 hari setelah laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Banten tahun anggaran 2020 diterima oleh DPRD. Keempat, dalam melaksanakan tugasnya panitia khusus dibantu oleh sekretariat DPRD. Kelima, biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2021. Keenam, keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan diserah pada tanggal 10 Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Barung HS belum ditandatangani. Lampiran keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten tentang pembentukan panitia khusus 1 DPRD pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Banten tahun anggaran 2020. Panitia khusus 1 DPRD panitia khusus 1 DPRD pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Banten tahun anggaran 2020. 1. Andra Soni, unsur pimpinan DPRD. 2. Barung HS SIP, unsur pimpinan DPRD. 3. Haji Fahmi Hakim SE, unsur pimpinan DPRD. 4. Haji Ade Awamudin SAG MH, unsur fraksi Partai Gerindra. 5. Haji Sofwan SHMH, unsur fraksi Partai Gerindra. 6. Yudi Budi Wibowo, unsur
unsur fraksi Partai Gerindra. 7. Muklis SH, unsur fraksi PDI Perjuangan. 8. Sri Hartati SH, fraksi PDI Perjuangan. 9. Toha, fraksi PDI Perjuangan. 10. Haji Suparman SH MSI, unsur fraksi Partai Golkar. 11. Dr. Andes Haji Muhammad Faisal SH, unsur fraksi Partai Golkar. 12. Insinyur Haji Gembong R. Sumedi MM, unsur fraksi Partai Keadilan Sejahtera. 13. Dr. Haji Sinta Wisnuwardani, unsur fraksi Partai Keadilan Sejahtera. 14. Ada Yuli Amila, unsur fraksi Partai Demokrat. 15. Haji Romi Adi Santoso, unsur fraksi Partai Demokrat. 16. Muhammad Nurholis STI, unsur fraksi Kebangkitan Bangsa. 17. Dr. Andes Ahmad Fauzi, unsur fraksi Kebangkitan Bangsa. 18. Hadi Mawati, unsur fraksi Partai Amanat Nasional. 19. Agus Effendi SE, unsur fraksi Partai Persatuan Pembangunan. 20. Dr. Haji Murtaza Ali Yusuf SE S0MM, unsur fraksi Nasdem PSI. Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Batu HS belum ditandatangani. Pembacaan selesai. Terima kasih kepada saudara dari DPRD Provinsi Banten atas pembacaannya. Kami tanyakan kepada anggota DPRD yang terhormat, apakah rancangan keputusan DPRD yang telah dibacakan tadi dapat disetujui dan disahkan menjadi keputusan DPRD? Terima kasih. Rapat paripurna DPRD hari ini yang kami hormati, selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan DPRD dan tata tertib DPRD Provinsi Banten bahwa panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menentukan pimpinan panitia khusus, sidang kita skor selama 3 menit. PKB ya? Panitia khusus dengan susunan sebagai berikut. Ketua Al-Mukarram Muhammad Nurholis STI dari fraksi Kebangkitan Bangsa. Wakil Ketua Bapak Hadi Mawati dari perwakilan Partai Amanat Nasional. Sekretaris Bapak Agus PPD SE. Perwakilan dari fraksi Persatuan Pembangunan. Untuk itu kami persilakan kepada saudara sekretaris DPRD Provinsi Banten membacakan rancangan keputusan DPRD Provinsi Banten masuk. Bapak staf ahli. Rancangan keputusan DPRD Provinsi Banten nomor A0 tahun 2021 tentang pembentukan pimpinan panitia khusus tahun DPRD pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Banten tahun anggaran 2020. Pimpinan DPRD Provinsi Banten menimbang dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan 1 dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, membentuk pimpinan panitia khusus DPRD pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Banten akhir tahun anggaran 2020 dengan susunan sebagai berikut. Nama: Muhammad Nurholis STI, jabatan Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa.
Adi Mawati, jabatan Wakil Ketua, Fraksi Partai Amanat Nasional. Agus Effendi SE, jabatan Sekretaris, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Kedua, tugas pimpinan panitia khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum 1. 1. Memimpin rapat-rapat panitia khusus. 2. Mengkoordinasikan kegiatan panitia khusus. Ketiga, melakukan konsultasi dan koordinasi dengan stakeholder. 4. Melaporkan hasil pembahasan dalam rapat paripurna DPRD. Ketiga, biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2021. Keempat, keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan disiaran pada tanggal 0 Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Bareng KS belum ditandatangani. Terima kasih kepada saudara-saudara DPRD Provinsi Banten atas pembacanya. Sehubungan dengan bacaan putusan DPRD yang telah dibacakan, kami tanyakan kembali kepada anggota DPRD yang terhormat, apakah rancangan putusan DPRD yang telah dibacakan tadi dapat disetujui dan disahkan menjadi putusan DPRD? Alhamdulillah. Rapat paripurna DPRD hadirin yang kami hormati, adalah selanjutnya penandatanganan penetapan pembentukan susunan anggota dan pimpinan panitia khusus DPRD. Untuk itu kami persilakan kepada pemandu acara. Terima kasih pimpinan rapat. Selanjutnya penandatanganan penetapan pembentukan susunan keanggotaan dan pimpinan panitia khusus DPRD. Kepada pimpinan DPRD kami silakan menyusun penandatanganan. Turut menyaksikan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten serta Sekretaris Daerah Provinsi Banten. Pak, tolong yang ini jangan halangi. Turun nih. Penandatanganan terakhir kami ucapkan kembali ke tempat. Karena diam. Selanjutnya akan diserahkan kembali kepada pimpinan rapat. Terima kasih rapat paripurna. Kami lanjutkan setelah ditandatangani putusan DPRD tentang pembentukan susunan anggota dan pimpinan panitia khusus pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Banten tahun anggaran 2020 kepada saudara-saudara anggota DPRD Provinsi Banten yang tergabung dalam panitia khusus dimaksud. Kami mengharap dapat bekerja dengan sungguh-sungguh dan dapat dipertanggungjawabkan dalam laporan keterangan pertanggungjawaban kepada KPD Gubernur Banten tahun anggaran 2020. Hasil pembahasan panitia khusus akan ditetapkan dengan putusan DPRD disampaikan kepada Gubernur Banten paling lambat 30 hari setelah KPD disetujui. Badan musyawarah DPRD Provinsi Banten akan mengagendakan rapat paripurna menyampaikan penyerahan rekomendasi DPRD Provinsi Banten atas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPD tahun anggaran 2020 pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Demikianlah rangkaian kegiatan rapat paripurna telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada saudara-saudara yang telah hadir mengikuti rapat paripurna ini
hingga rapat paripurna ini berjalan dengan tertib dan lancar. Untuk menutup rapat paripurna DPRD Provinsi Banten, kami mengajak para hadirin bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Rapat periode dengan ini nyatakan resmi ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu nanti yang